Wih, Uno, kemarin saya ada lamar kerja toh, karena beberapa hari itu ada teman-teman banyak yang posting di media sosial di HP, lalu di WA mereka bagikan link bahwa ada lowongan kerja di koperasi. Nah, di koperasi tapi bilang harus bereskan administrasi, fotokopi KTP, lalu apa segala macam. Saya bereskan semua. Lalu butuh satu orang yang kami urus berkas itu kami 3 orang. Tapi kemarin sampai di sana saya masuk ke berkas semua. Lalu mereka bilang nanti mereka informasikan lewat WA. Ini mereka baru informasikan bahwa saya tidak lolos ini. Nah, jadi karena mana ini memang pusing betul. Oh, kemarin masuk berkas. Sudah Uno. Berarti secara administrasi sudah lolos ya? Sudah lolos, saya rasa sudah lolos. Berarti satu kurang. Pertama, jaringan, koneksi. Oh, begitu kan? Itu penting. Karena Jaringan Facebook, jaringan yang telepon jaringan atau? bagaimana kita mengenal orang. Oh iya betul. Koneksi kita dengan orang lain. Misalnya, begini. Teman punya teman, dia punya kakak di koperasi misalnya contoh. Sementara kau tidak punya teman di koperasi situ. Oh. Contohnya. Otomatis ketika dua-dua masukkan surat lamaran, otomatis temannya kamu itu yang akan diutamakan. Oh, Persoalan pertama itu kan jaringan. iya. Meskipun kita punya mau dibilang IQ menunjang, tapi kalau tidak punya koneksi, otomatis tidak bisa. Itu penting, dunia sekarang itu penting sekali jaringan. Istilahnya kata kasarnya orang dalam lah begitu. Oh, padahal begini, Uni. Informasi dari 2 minggu lalu. Nah, lalu batasnya kemarin dulu. Harus ini. Administrasi saya pokoknya administrasi mengenai apa segala macam, mengenai nilai juga IPK juga sudah cukup menunjang. Nah, jadi saya kemarin dulu saya optimis bahwa saya harus kerja di sini, harus diterima karena saya tidak kekurangan apa-apa. Ternyata tadi pagi baru chat bahwa saya ini tidak diterima di kantor karena katanya ada satu orang saya punya teman itu yang dia punya administrasi ataupun dia punya segala macam administrasi itu yang lengkap dan dia punya administrasi itu yang diverifikasi. Itu masalahnya di situ. Koneksi itu masalahnya itu yang koneksi. Dan kalau misalnya kita tidak terima, kita jangan berkecil hati. Meskipun secara IQ kita menunjang, tapi persoalannya kita punya koneksi ke kantor itu tidak. Itu pertanyaannya. Iya. Karena orang-orang yang sudah berada dalam sistem mengutamakan orang-orangnya. Jadi ketika orang baru datang ini kan antara dua juga. dan lebih beratnya itu tidak bisa tembus karena persoalan pertama itu mengutamakan orang yang punya kepentingan. Jadi ini juga mau dibilang interaksi kita dari bekerja dengan orang yang punya pekerjaan. Jadi ini persoalan yang tadi teman bilang bahwa saya sudah lamar segala macam tidak terima, sudah seleksi administrasi tapi tidak lolos. Nah ini persoalan. Kita punya koneksi ke kantor itu tidak. Itu persoalan. Oh, jadi memang benar juga. Kemarin dulu saya berpikir bahwa saya punya teman satu juga itu dia sopir. Nah, dia sopir. Tetapi kebetulan mereka punya bos itu ada butuh lagi sopir. Nah, lalu saya punya teman ini PTS untuk masukkan dia punya berkas-berkas untuk mau masuk kerja di situ. Akhirnya saya punya teman tidak diterima. Padahal informasi sudah jelas-jelas bahwa ada cari seorang sopir mobil. Nah, lalu ketika sebentar saya punya teman itu sopir dia lama juga tidak terima. Mungkin karena pengaruh jaringan begitu. Ya itu sudah yang saya bilang koneksi kita, jaringan kita itu penting. Apalagi dalam dunia sekarang kita tidak bisa mengandalkan IQ saja. Kita harus butuh interaksi kita dengan orang-orang lain. Dalam hidup bersosial, berinteraksi dengan sesama itu penting sekali. Penting. Contoh hal sederhana seperti begitu. Ya oke lah, saya tidak hebat, tidak mempunyai ijazah sarjana,
Tapi kalau saya punya orang, biasanya orang dalam misalnya ini misalnya seperti bilang sopir apa segala macam, tapi harus belajarin ke situ, dan saya punya interaksi kuat, ikatan emosional kuat, Kuat. dan saya juga kebetulan punya basic sedikit di situ, ya pasti akan diambil. Benar. Artinya di era-era sekarang mungkin semakin berkembangnya media ataupun dalam hal ini digital lah sudah semakin canggih. Artinya sekarang kita kerja orang mau andalkan fisik itu memang sangat beda jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Dulu orang bilang apa? Ketika lowongan kerja, orang baru informasikan bahwa butuh ini, benar-benar orang butuh ini. Karena soal pengetahuan, soal keahlian itu mungkin masih sangat minim. Dan mungkin sekarang ini banyak orang yang mungkin seiring berkembangnya zaman, mereka punya pola pikiran atau apa segala macamnya sudah berubah. Jadi kalau misalkan kita tidak berada dalam sistem, kita juga setengah mati. Artinya kita berpaling ke era-era sekarang bahwa mengapa orang yang punya basicnya bukan di situ, tetapi masih dipercayakan untuk kerja di situ. Benar. Ini juga menjadi salah satu persoalan. Jadi salah satu pertanyaan yang mengatakan begini, kira-kira orang yang dia punya basicnya di situ mau dikemanakan? Karena orang yang bukan basicnya di situ dimasukkan ke di situ untuk kerja. Jadi ini juga masalah. Ya memang itu fatal sekali. Fatal. Kalau kita mau konteks zaman, persoalan hari ini dengan hari-hari kemarin beda. Apalagi situasi sekarang itu pandemi sekarang ini, pandemi COVID ini mengajak kita, mendekatkan kita dengan teknologi. Terus kreativitas. Iya. Kita harus menjadi kreatif menghadapi tantangan ini. Kita tidak bisa berpikir seperti dulu. Bolehlah kita berpikir yang berkembang apa segala macam, tapi kita harus berpikir kreatif. Persoalan hari ini beda dengan persoalan kemarin. Seperti yang tadi bilang, misalnya dalam pekerjaan kita bekerja tidak sesuai dengan kita punya basic apa segala macam, ya itu persoalan hari ini itu sudah. Kan seketika kembali kita koneksi jaringan, siapapun orangnya, tapi ketika dia punya koneksi, dia akan diutamakan. Ya, itu faktor yang hari ini terjadi. Tapi untuk kita jangan berkecil hati. Saya pikir juga itu hanya sesaat saja. Selama sistem itu masih ada, kita memang akan seperti teman bilang bahwa kita mau dikemana. Tapi kita jangan berkecil hati. Besok lusa pasti kita akan merubah sistem. Intinya kita harus bertahan dan kita harus berbuat. Itu persoalan. Makanya saya bilang bahwa hidup bersosial itu jangan mementingkan diri sendiri. Egois. Itu penting karena ketika kita melihat hal begitu, kita harus turut berkontribusi dalam hal ini. Misalnya, saya punya ini, ya kita coba kita perbuat apa harus kita berbuat untuk berubah dalam lingkungan sosial itu. Jadi memang benar. Artinya ketika itu misalkan salah satu contoh yang paling konkret, ketika secara pribadi bahwa saya sudah gagal dalam dunia melamar kerja, dunia pekerjaan begitu, yang secara pribadi saya mengambil itu sebagai bahan motivasi. Di situ saya juga berpikir bahwa mungkin saya punya pola pergaulan atau pola berinteraksi dengan orang lain itu mungkin sangat minim ataupun sangat masih kurang. Artinya melalui hal-hal seperti ini mengajak saya untuk bagaimana untuk bisa berpartisipasi dalam kerja apa saja ataupun bagaimana untuk menghubungi melakukan relasi dengan orang lain itu bagaimana. Itu penting. Ataupun dalam hal ini jaringan yang seperti tadi Uno katakan bahwa jaringan. Jadi memang ketika saya mengalami kendala seperti ini dan ke depan saya kalau misalkan dalam situasi ataupun kondisi seperti ini saya tidak membuka diri untuk menerima masukan dari orang lain ataupun menerima artinya untuk bisa mencari teman, akhirnya kita juga bisa tersesat seperti ini. Ketika kita berbicara untuk memasuk ke situ, tetapi kalau misalkan kita belum punya teman yang punya keahlian di situ untuk kita bisa mau belajar, kita juga setengah mati.
ataupun kalau misalkan kita berpikir mau kerja tetapi kita belum punya teman di situ, saya rasa juga agak ini repot juga Uno. Benar. Memang makanya saya sambung tadi bilang kreatif. Ya. Pandemi ini mengajarkan kita kreatif. Kreatif dalam berpikir, kreatif dalam berbuat, bertindak. Apalagi kita penting sekali. Kita harus pandai bersosial. Pandai bersosial. Supaya apa? Kita bisa membangun interaksi antar sesama manusia. Itu penting. Jadi Hal-hal itu yang menunjang kita untuk ke dunia bisa pekerjaan apa segala macam. Namanya hidup sosial itu. jadi begitu. Begini Uno, saya pamit dulu, nanti sebentar atau besok pagi baru saya kontak untuk kita bisa ketemu lagi. Bisa. Oke, selamat.